Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Saputri, perwakilan dari kelompok 6. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pemasaran internasional. Selamat menyaksikan. Pemasaran internasional. Di sini ada pokok bahasan dari pemasaran internasional, yaitu ada 6. Yang pertama, pengertian pemasaran. Yang kedua, standarisasi dan kustomisasi pemasaran internasional. Yang ketiga, kebijakan produk pemasaran internasional. Yang keempat, kebijakan harga pemasaran internasional. Yang kelima, kebijakan promosi dalam bisnis internasional. Yang terakhir, yang keenam, kebijakan distribusi dalam bisnis internasional. Yang pertama, yaitu pengertian pemasaran internasional. Pemasaran adalah proses perencanaan dan mengeksekusi konsepsi, harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan layanan untuk membuat pertukaran yang memenuhi tujuan individu dan organisasi. Pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Untuk menjadi perusahaan internasional atau becoming internasional tidaklah terjadi begitu saja, melainkan melalui beberapa tahap, yaitu tahap 1 atau no foreign marketing. Perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha sendiri untuk memasarkan ke pasar luar negeri. Yang kedua, ada infrequent foreign marketing. Perusahaan mulai memasarkan sendiri ke pasar luar negeri tetapi hanya kalau mempunyai surplus produksi. Yang ketiga, regular foreign marketing, yaitu produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing, dipasarkan sendiri atau melalui penyalur domestik maupun distributor asing. Yang keempat, global marketing operation, yaitu produsen benar-benar telah terlibat dengan internasional secara global. Kegiatannya tidak hanya sebatas pemasaran saja, tetapi sudah merencanakan operasional produksi maupun organisasi bersaing di pasar dunia. Yang kedua, yaitu standarisasi dan kustomisasi pemasaran internasional. Standarisasi atau standardization memungkinkan perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan efisiensi manufaktur, distribusi dan promosi, dan operasi yang lebih sederhana dan lebih efisien. Namun perusahaan mungkin menderita kehilangan penjualan jika produk gagal memenuhi kebutuhan unik pelanggan di pasar. Kustomisasi atau customization memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk guna memenuhi kebutuhan pelanggan di setiap pasar, walaupun di perusahaan tidak dapat mengorbankan efisiensi biaya dengan melakukannya. Yang keempat, pendekatan dasar standarisasi dan kustomisasi. Yang pertama, ada pendekatan etnosentris, yaitu hanya memasarkan baik secara internasional dengan cara yang sama dan dilakukan di dalam negeri. Yang kedua, pendekatan polisentris, yaitu menyesuaikan marketing mix dengan kebutuhan khusus dari setiap pasar asing yang dilayani oleh perusahaan. Yang ketiga atau yang terakhir, pendekatan geosentris, yaitu menganalisa kebutuhan pelanggan di seluruh dunia dan kemudian mengadopsi suatu standar bauran pemasaran untuk semua pasar yang dilayani perusahaan. Kebijakan produk pemasaran internasional. Keputusan utama kebijakan produk yang dihadapi pemasar internasional adalah sejauh mana
produk perusahaannya harus standar di pasar atau disesuaikan dalam pasar individu. Salah satunya adalah sifat produk, target pelanggan, pengguna industri, atau konsumen individu. Dan ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi kebijakan produk, yaitu kekuatan hukum. Kekuatan hukum dan peraturan negara tuan rumah dapat pula mempengaruhi kebijakan produk yang dianut oleh perusahaan-perusahaan internasional. Misalnya, negara-negara sering memaksakan persyaratan pelabelan, harga rinci, dan standar kesehatan pada produk konsumen dari perusahaan. 2. Pengaruh budaya. Perusahaan internasional bisa harus menyesuaikan produknya untuk memenuhi kebutuhan budaya di pasar lokal. Satu bentuknya ada adaptasi untuk merubah kemasan, labeling, atau produk mengikuti bahasa negara tuan rumah. 3. Faktor ekonomi. Tingkat pembangunan ekonomi suatu negara yang mempengaruhi atribut yang diinginkan dari produk. Konsumen di negara maju sering menyukai produk yang mempunyai fitur penampilan yang mencolok, sedangkan konsumen di negara berkembang lebih sensitif terhadap harga produk. 4. Merek dagang. Salah satu elemen perusahaan internasional sering seperti untuk membakukan adalah nama merek produk. Sebuah perusahaan yang melakukan hal ini dapat mengurangi kemasan, desain, dan iklan biaya produksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan kebijakan harga pemasaran internasional. Kebijakan harga secara langsung mempengaruhi ukuran pendapatan yang diterima oleh perusahaan. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai senjata strategis penting dengan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan kompetitif di mana itu melakukan bisnis. Perusahaan domestik dan internasional harus berusaha untuk mengembangkan strategi harga yang akan menghasilkan keuntungan operasi. Selanjutnya yaitu kebijakan harga. Kebijakan harga standar yaitu perusahaan menetapkan biaya harga yang sama untuk produk dan layanannya terlepas dari mana mereka dijual atau kewarganegaraan dari pelanggan. Kebijakan harga dual. Perusahaan menetapkan satu harga untuk semua penjual domestik dan harga yang kedua untuk semua penjualan internasional. Yang ketiga, pasar kebijakan harga. Perusahaan menetapkan satu harga untuk semua penjual domestik dan harga yang kedua untuk semua penjual internasional. Kebijakan promosi dalam bisnis internasional. Promosi salah satu bauran pemasaran internasional, mencakup semua upaya oleh perusahaan internasional untuk meningkatkan keinginan untuk produk-produknya antara pembeli potensial. Karena promosi bergantung pada komunikasi dengan pemirsa di negara tuan rumah, maka budaya menjadi perhatian dalam promosi. Strategi promosi yaitu iklan, media, penjualan personal, sales promotion, dan yang terakhir hubungan masyarakat. Kebijakan distribusi dalam bisnis internasional. Distribusi adalah proses mendapatkan produk dan layanan dari perusahaan ke tangan pelanggan. Sebuah perusahaan internasional menghadapi dua set penting masalah distribusi. Secara fisik, mengangkut barang dan jasanya dari mana mereka diciptakan untuk berbagai pasar di mana mereka adalah untuk dijual. Memilih sarana yang digunakan untuk barang-barang di pasar itu ingin melayani. Selanjutnya ada saluran distribusi. Yang pertama, produsen yang menciptakan produk atau layanan. Yang kedua, grosir yang membeli
produk dan jasa dari produsen dan kemudian menjual. Yang ketiga, kembali mereka untuk pengecer. Yang keempat, pengecer yang membeli dari grosir dan kemudian menjual kepada pelanggan. Yang kelima, sebenarnya pelanggan yang membeli produk atau jasa untuk konsumsi akhir. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.